Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan tim Cui Brown. Sebelumnya, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Najla Mutia, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia Membangun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah ide konten untuk UMKM Cui Brown. Hari ini, saya hadir untuk memfokuskan perhatian kita pada satu varian yang selama ini dianggap sebagai hidden gem dari Cui Brown, yaitu brownies varian Red Velvet. Varian ini mempunyai warna yang mencolok, rasa yang khas, tetapi belum seviral brownies coklat di luaran sana. Nah, saya yakin Red Velvet ini adalah kunci untuk membuat Cui Brown naik kelas, bukan hanya sebagai cemilan enak, tetapi sebagai oleh-oleh khas kota Bandung yang paling dicari di media sosial. Kita langsung masuk saja ke slide pertama. Nah, di sini ada slide the goal, masalah atau peluang. Saya melihat sebuah peluang di mana Cui Brown memiliki varian unggulan, yaitu Red Velvet, yang memiliki tampilan visual menarik, namun perlu ditingkatkan kesadaran audiensnya, karena memang konten Red Velvet ini masih tenggelam di antara konten-konten kuliner brownies lainnya. Tujuan utama dari strategi konten yang saya buat ini sangat jelas dan terukur. Kita sebut ini SMART Goal. Saya akan jelaskan mengapa target ini adalah target terbaik untuk Cui Brown. Nah, di sini ada metode SMART. Yang pertama ini ada spesifik, yaitu mengenalkan kepada audiens di Instagram tentang brownies Red Velvet Cui Brown dengan memposisikannya sebagai oleh-oleh khas Kota Bandung. Yang kedua ada measurable atau terukur. Di sini targetnya itu jelas dengan mencapai minimal 500 view, 50 likes, 10 share, and 10 save pada konten Reels dalam kurun waktu 14 hari atau 2 minggu setelah konten itu dipublikasikan. Achievable atau dapat dicapai. Nah, targetnya ini realistis karena berdasarkan data historis Reels dari Cui Brown itu sendiri di Instagram, rata-rata mencapai 500 view. Nah, yang keempat, ini ada relevan. Nah, ide konten ini tuh relevan dengan visi UMKM, yaitu oleh-oleh khas yang bisa dibanggakan. Yang kelima ini ada time bound atau batas waktu. Di sini batas waktunya saya tetapkan 2 minggu 14 hari setelah dipublikasikan. Kita lanjut ke slide yang kedua. Di sini ada the audience dan the message. Nah, siapa sih sebenarnya audiens yang akan membeli produk Red Velvet dari Cui Brown ini, dan kira-kira siapa sih target utama dari kampanye konten kita? Berdasarkan analisis, audiens utama kita ini yang pertama itu Alvira Dea, karyawan 24 tahun yang sedang mencari oleh-oleh. Yang kedua di sini ada Dimas Nadif sebagai sales assistant 19 tahun mencari produk brownies dengan rasa enak dan menarik. Kemudian yang ketiga di sini ada Ibu Leni, IRT 46 tahun yang menginginkan produk brownies dengan rasa enak dan murah. Kemudian di sini juga ada Windy sebagai kasir toko 24 tahun yang sedang mencari produk brownies dengan rasa yang enak. Nah, mereka semua ini adalah target utama kita. Mengapa? Karena saya juga sudah melakukan survei kepada mereka melalui platform Instagram dan dapat dipastikan bahwa mereka ini memang menyukai makanan manis dan menilai varian Red Velvet dari Cui Brown ini adalah salah satu keunggulannya. Dan mereka ini memang pengguna aktif di platform Instagram, sehingga platform yang saya tetapkan itu adalah platform Instagram. Nah, berikut ada juga key message atau pesan kunci yang sudah saya pilih untuk ditanamkan di benak audiens, yaitu tidak lain adalah tagline dari UMKM Cui Brown itu sendiri, yaitu tagline Cui Brown Bake with Love. Kenapa sih kalimat ini saya pilih sebagai key message atau pesan kunci yang harus ada di benak audiens? Yang pertama ini karena kalimat ini menanamkan nilai emosional, kehangatan, dan sentuhan homemade pada produk yang membedakan dari produk-produk lainnya yang biasanya itu diproduksi secara massal. Nah, yang kedua ini meningkatkan nilai jual. Jadi kita tidak hanya menjual rasa, tetapi kita juga menjual rasa, kualitas, dan perasaan yang tulus. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya menampilkan contoh sebuah referensi konten yang nantinya akan dibuat oleh UMKM Cui Brown.
Nah, itu dia adalah salah satu contoh referensi dari konten yang nantinya akan dibuat seperti itu. Nah, di sini juga di slide ini saya menampilkan ada the big idea atau ide utama. Sederhana tapi sangat kuat, yaitu hyper appetizing reels. Saya ingin membuat reels yang tidak hanya dilihat tetapi bisa membangkitkan perasaan lapar dari audiensnya. Jadi, kita tidak hanya menjual brownies, tetapi kita juga menjual seperti pengalaman dan emosi yang nantinya akan dirasakan oleh audiens. Kontennya berbentuk video reels vertikal dengan tujuan visual menciptakan video yang appetizing dan satisfying untuk mendorong desire to buy atau keinginan untuk membeli. Kemudian temanya itu red velvet chewy brown, oleh-oleh Bandung yang mewah dan nagih. Nah, di sini itu ada beberapa komponen utama yang nantinya akan disajikan di konten. Yang pertama ini ada close up tekstur chewy, menonjolkan tekstur yang padat dari browniesnya. Kemudian kita akan meng-highlight varian red velvet yang pastinya itu sangat menonjol karena warnanya yang merah cerah dan unik secara visual untuk menciptakan diferensiasi di pasar. Kemudian yang ketiga ada momen unboxing. Di sini di beberapa video nantinya akan disajikan unboxing dari kemasan itu untuk memposisikan chewy brown sebagai oleh-oleh. Di slide selanjutnya ini ada the look and feel atau nuansa visual. Ini berikut saya tampilkan mood board atau papan visual yang saya usulkan. Nah, nuansa visual kita ini haruslah hangat, cozy, dan elegan dengan menampilkan beberapa warna, yaitu yang pertama ada merah cerah atau merah bold, kemudian ada warna coklat, coklat gelap, dan akan ada tambahan sedikit warna-warna krem. Untuk gaya visual di sini akan menggunakan close up dengan detail pencahayaannya yang hangat atau kekuningan untuk menciptakan kesan hangat, menciptakan kesan homemade, dan menciptakan kesan fresh bake sesuai dengan identitas atau branding dari UMKM Chewy Brown. Fokus kameranya ini menonjolkan potongan brownies yang diambil dan terlihat padat untuk menekankan tekstur chewy. Emosi yang ingin dibangkitkan itu seperti apa? Nah, kita ini ingin membuat audiens merasa nagih dan merasa tergiur sehingga menciptakan keinginan mencicipi sebagai oleh-oleh. Kombinasi estetika yang cozy dan visual yang menggugah selera ini akan membuat red velvet chewy brown tampak menggugah selera sekaligus berkelas. Selanjutnya di sini ada the blueprint atau storyboard yang sudah saya susun. Berikut adalah storyboard ringkas yang nantinya kira-kira kontennya akan seperti ini. Nah, di sini durasinya itu 30 detik. Untuk contoh kontennya, yang pertama ini ada the hook, openingnya 0 sampai 4 detik. Di sini menampilkan visual kemasan dari chewy brownnya itu. Kemudian di unboxing, dibuka kemasannya. Nah, lanjut pada 4 sampai 8 detik itu memperlihatkan potongan red velvet yang sudah tersekat rapi di dalam kotak kemasan. Kemudian selanjutnya di 8 sampai 13 detik. Aduh, ini mohon maaf gambarnya hilang, tetapi di 8 sampai 13 detik ini kita menampilkan produk yang diambil dari kemasannya. Jadi itu seperti diambil dari kemasannya gitu. 13 sampai 18 detik ini menampilkan close up dari berbagai topping karena memang salah satu keunggulan dari chewy brown itu sendiri adalah berbagai beragamnya topping yang tersedia. Jadi kita akan meng-highlight keunggulan tersebut dengan cara close up memperlihatkan berbagai topping yang ada. Nah, 18 sampai 24 detik ini menampilkan jari yang memegang potongan brownies untuk meng-highlight tekstur dari browniesnya itu. Selanjutnya itu 24 sampai 30 detik itu menampilkan kembali browniesnya yang bersama kemasannya, balik lagi seperti 0 sampai 4 detik. Itu tetapi kita menggunakan logo chewy brown untuk closing dan menggunakan tagline juga. Jadi seperti itu storyboard yang sudah saya buat, sekiranya kontennya nanti akan seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya di sini ada why this works, alasan keberhasilan dari ide konten ini.
Mengapa strategi yang detail ini pasti akan berhasil menembus pasar dan mencapai target kita? Yang pertama, di sini dalam komponen keberhasilan konten. Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama itu diferensiasi visual yang kuat. Karena kita fokus pada varian red velvet, maka kita akan menciptakan perbedaan, yaitu dari warna merah red velvet yang mencolok dan unik, high impact visual atau tekstur, yaitu close up pada tekstur padat berfungsi sebagai visual hook yang langsung mendorong keinginan untuk membeli. Kemudian ada juga memperkuat positioning. Momen membuka kemasan itu diposisikan sebagai ketika kita membuka oleh-oleh sesuaian platform dan goal. Kira-kira platform yang dipilih yaitu Instagram itu sesuaikah atau tidak? Apakah akan berhasil atau tidak? Nah, di sini, platform Instagram Reels adalah pilihan tepat karena target audiens utama kita yang ada di slide sebelumnya itu memang paling aktif mencari rekomendasi produk manis khususnya brownies itu di sana di platform Instagram. Nah, kemudian di sini ada metrik kualitas. Target 10 save adalah indikator keberhasilan yang kuat karena menunjukkan niat audiens untuk menyimpan konten, belinya atau merekomendasikan produk, bukan hanya sekedar scroll dan melihat saja. Seperti itu. Ya, di sini ada next step atau langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya akan seperti apa? Nah, selanjutnya itu ada fase produksi. Saya akan membuat konten satu video per minggu, jadi satu minggu satu video dengan total 6 konten video. Berarti waktunya itu selama 6 minggu. Nah, durasinya itu 15-60 detik dengan fokus pada macro shoot dan audio yang trending. Jadi, untuk alat saya menggunakan smartphone, kemudian aplikasi CapCut dan aplikasi Canva untuk pengeditan. Evaluasi kinerja, saya akan menganalisis performa konten seperti view, like, share, and save dari konten tersebut setiap 2 minggu atau 14 hari setelah upload konten. Jadi, target dari performa kontennya itu harus tercapai dalam kurun waktu 14 hari atau 2 minggu setelah konten dipublikasikan. 6 konten yang akan dibuat itu seperti apa? Yang pertama itu dengan tema The Life is Better When You Have This. Ketika kamu bete itu akan dibantu oleh makanan manis yaitu Red Velvet dari Chewy Brown. Nah, untuk konten minggu kedua di sini dengan tema Must Try atau oleh-oleh checklist. Jadi, di sini akan memposisikan Chewy Brown itu fokus sebagai oleh-oleh khas Kota Bandung yang wajib dicicipi. Nah, konten yang ketiga fokus ke unboxingnya dan reviewnya. Jadi nanti akan ada momen unboxing, kemudian akan close up teksturnya dan review. Jadi misalnya itu tekstur chewy, merasa enak seperti itu. Jadi fokus ke reviewnya dari si produk itu. Kemudian konten yang keempat tentang perbedaan atau edu konten. Tampilkan seperti fun fact. Red Velvet itu coklat yang dikasih pewarna merah, mitos atau fakta. Nah, jadi kita akan bahas fun fact tersebut dikaitkan dengan Red Velvetnya Chewy Brown. Kemudian konten yang kelima di sini ada POV, aku capek butuh yang manis. Jadi ini kontennya itu ada orang yang sedang kelelahan, kemudian ketika dikasih makanan manis Red Velvet Chewy Brown itu dia langsung wah terobati gitu. Nah, untuk konten yang terakhir itu konten ke-6 di minggu ke-6 itu konten life hack atau surfing idea. Di Red Velvet Chewy Brown ini enaknya dikombinasiin sama apa sih? Contohnya itu sama kopi pahit, sama americano kayak gitu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Saya mau menanyakan sesuatu ya. Boleh? Bagaimana cara kamu untuk memastikan bahwa ide ini bisa memperkuat tagline kami gitu? Kayak gimana gitu? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Nah, karena tagline Back with Love ini adalah jiwa dari Chewy Brown itu ya. Jadi strategi kami ini memang secara sengaja dirancang untuk memvisualisasikan dari pesan emosional ini. Yang pertama itu penggunaan visual tangan. Mengambil browniesnya itu akan menggunakan tangan, tidak menggunakan garpu. Kenapa? Karena sentuhan tangan ini secara psikologis akan memberikan kesan homemade dan kesan tulus. Pendekatan yang kedua ini menggunakan
pencahayaan, nuansa hangat dan cozy untuk menekankan perasaan yang hangat gitu. Konten ini itu akan memperkuat tagline-nya karena memang sudah sengaja dirancang melalui tampilan visualnya, melalui video-videonya, melalui pencahayaannya. Jadi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Kan kami sudah punya varian coklat original yang kuat. Terus, mengapa Anda bersikeras fokus pada red velvet? Dan bagaimana kami yakin target 10 subs itu lebih penting daripada likes atau views? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin menjawab ya. Nah, pertama itu mengenai fokus pada varian Red Velvet. Jadi di sini saya bukan mengalihkan pandangan dari varian coklat, tetapi di sini fokus kepada varian Red Velvet itu untuk menciptakan diferensiasi di pasar. Nah, di media sosial kan itu mostly konten didominasi oleh brownies coklat ya. Jadi ketika adanya varian Red Velvet ini dengan warnanya yang merah cerah dan toppingnya yang kontras, ini akan berfungsi sebagai visual disruptor atau pembeda visual gitu. Jadi, varian ini secara instan itu akan membuat audiens berhenti scroll dan berpikir, oh ini brownies red velvet yang beda dan eye-catching dari yang lain. Nah, kedua, mengapa save ini lebih penting daripada likes? Yang pertama itu karena likes itu adalah validasi sosial. Jadi baik, tapi dangkal belum tentu orang yang me-like video kita itu suka. Kadang memang ya sudah di like saja gitu. Nah, save ini adalah niat beli yang menurut saya adalah niat beli yang sebetulnya. Karena ketika audiens menekan tombol save itu berarti mereka melakukan dua hal. Yang pertama, self reminder untuk menyimpan konten itu sebagai pengingat untuk membeli. Kemudian yang kedua itu rekomendasi. Mereka menyimpan untuk ditunjukkan atau dikirim ke teman keluarga seperti itu untuk direkomendasikan. Apakah sudah terjawab atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya atas perhatian dan waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.